Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini setiap Ahad keempat adalah mempelajari tentang fikih. Dan kita membaca kitab Tanbihul Afham, Syarhu Umdatul Ahkam. Kitab ini disebut kitab hadis. Isinya hadis-hadis sahih dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kitab ini atau kita membahas kitab ini tidak perlu membahas derajat hadisnya karena yang ada di kitab ini semuanya hadis sahih. Pelajaran fikih membahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena syarat ibadah yang diterima itu dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Niatnya untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kalau orang luput dari syarat pertama ini, maka orang itu akan terjatuh pada perbuatan syirik. Misalnya sholat tidak ikhlas, berarti dia riya. Riya itu termasuk syirik kecil, kata Rasulullah SAW. Pernah suatu Rasulullah mengatakan, Innama akhwafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik khafi, syirik yang samar, yang kecil. Kata Rasulullah, seperti semut hitam di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam, syirik kecil itu. Kaifa dzak ya Rasulullah? Sahabat tanya, bagaimana itu? Ada orang yang sholat secara zahir, secara fikih sudah benar. Dan awal dia sholat dalam kondisi ikhlas karena Allah. Namun datang seseorang datang melihat dia dan dia tahu ada orang datang. Fayuzayyinu salatahu. Kemudian orang ini menghiasi salatnya. Maka itulah yang disebut syirkul khafi, syirik kecil. Syarat kedua dari ibadah yang diterima itu ibadah yang makbul itu harus ada dalil. Ada contoh dari Rasul SAW. Maka kalau orang itu beribadah kepada Allah tanpa ada dalil, maka ibadahnya itu mardud, tertolak. Sebagaimana hadis sahih juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak datang dari agama kami, fahuwa rad, amalan itu tertolak. Walaupun banyak yang ikut, walaupun penuh semangat, kalau tidak ada contohnya, maka itu mardud. Karena agama ini datangnya dari Allah, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah itu hanya berdasarkan semangat saja. Atau berdasarkan perasaan, berdasarkan katanya-katanya. Harus diperjelas dulu dalilnya. Sehingga harus menjadi kaidah kita, kalau beribadah kepada Allah, dipastikan dulu kesuhihan hadisnya, kesuhihan dalilnya. Kita masuk di bab, kata beliau, babul mashi alal khuffaini.
Bab mengusap khuffain. Khuffain ini khuf, 2 khuf, yaitu sepatu yang mencapai mata kaki dan di atas mata kaki itu. Ke dalam masalah ini jawrab atau jawrabain, yaitu kaos kaki. Ini juga dibahas agar amalan kita benar-benar mencocoki dalil. Nah, banyak orang hanya bermodalkan semangat, nah, tanpa ada dalil. Tidak bisa hanya mengatakan yang penting niatnya. Ya, niat penting sekali, tapi ya, syarat kedua juga menjadi mutlak, dibutuhkan. Suatu ketika di masa sahabat, ada sekelompok orang berkumpul di masjid. Mereka dipimpin oleh pemimpinnya. Di depannya ada kerikil-kerikil. Kemudian yang pemimpinnya bilang, Sabbihu. Sabbihu artinya bertasbihlah. Kemudian subhanallah, subhanallah. Sambil ngitung kerikilnya itu. Selesai masalah tasbihnya, hamidu, bertahmidlah. Dia baca alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang ketiga kabbiru. Dan amalan ini diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau tidak langsung menegurnya, tapi melapor ke Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di masjid ada sekelompok orang mengamalkan amalan-amalan seperti ini. Oh iya dah, iya. Didatangi oleh beliau. Apa yang kalian lakukan ini? Artinya asing, tidak pernah dilihat dan tidak pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bejana-bejana Rasulmu belum pecah, pakaian Rasulmu belum robek, kalian sudah keluar dari Islam. Dikatakan keluar dari Islam. Apa jawaban orang-orang tadi? Ini jawabannya subuhat, yang penting niatnya, kata mereka. Mereka bilang, nuridu al-khaira. Yang kami inginkan itu kebaikan. Kan banyak sekarang juga orang mengatakan sing penting atine. Niate itu kan baik, mau dibaca Al-Qur'an. Setiap Jumat Legi yang dibaca Al-Qur'an, apa jeleknya? Nah. Atau amalan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul, baca Quran, zikir-zikir yang tidak ada dalilnya. Baca Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Baca la ilah 3000 kali. Baca Allah, Allah. Tapi tidak ada dalilnya. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ini kaidah ya bagi kita. Kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tanpa mencocoki dalil. Maka sebelum kita beramal, dipastikan dulu kesahihan dalilnya. Walaupun sekedar membasuh kaki ya. Nah, membasuh apa ini? Khuf, sepatu. Apalagi yang tinggal di sini malam-malam dingin sekali, kalau kena air langsung demam misalnya. Maka ada fikihnya. Al-mashu 'alal huffaini, mengusap 2 sepatu, sabitun, sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisunnati al-mutawatirati, dengan sunnah yang mutawatirah. Mutawatir itu dalil hadis
yang perawinya tidak mungkin mengandung kedustaan karena banyaknya. Hatta ada ba'dul huffaz, sampai sebagian penghafal hadis menggolongkan ruwatuhu anin nabi samanina. Sebagian ulama hadis menghitung mencapai 80 orang perawi hadis. Nah, tentang sunnahnya mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasuh kaki. Minhum al-asratu al-mubasyaru nabil jannah. Di antara perawi hadis yang 80 adalah 10 sahabat yang dikabari dijamin surga. Jadi ada 10 sahabat oleh Rasulullah dikabari bahwa dia ini dijamin surga. Kalau kita kan tidak ada jaminan, ya. Selama orang itu hidup masih rawan terkena fitnah, terutama fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Waqala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, beliau ini imam tabi'in. Tabi'in itu muridnya as-sahabah, muridnya para sahabat. Haddatsani bihi sab'una minas sahabah. Telah menyampaikan kepadaku tentang hukum mengusap khuf ini 70 sahabat. Hasan al-Basri punya 70 guru dari kalangan sahabat yang menyampaikan tentang hukum mengusap kedua sepatu. Walaisa bainas sahabati fihi ihtilaf, tidak ada khilaf di kalangan sahabat. Nah, wa huwa minar rukhsati mengusap sepatu ini termasuk rukhsah. Minar rukhsati termasuk rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Nah, sebagai pengganti membasuh kaki. Ad-dallati, yang keringanan dari Allah ini menunjukkan ala yusri hadhihi syari'ati, menunjukkan bahwa agama Islam ini sangat mudah, ringan. Nah, tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Selama ada kesadaran, dia masih terkena hukum taklif wajib sholat, walaupun hanya dengan isyarah. Wa nafyul haraj fiha, ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam itu meniadakan haraj, rasa berat. Tidak ada yang berat dalam Islam. Nah, terutama kalau orang itu beriman. Karena di ayat Allah mengatakan, innaha lakabiratun, sholat itu berat. Illa alal khasyiin, kecuali orang yang khusyuk. Artinya kan berat hilang bagi orang yang khusyuk. Ya, yang susah apa orang itu? Khusyuknya itu. Yang susah mencapai kehusuan. Bagaimana khusyuk itu? Orang khusyuk itu orang yang sholat dua-duanya. Diri kita kan terdiri dari dua unsur, zahir dan batin, badan dan hati. Kebanyakan orang sholat itu hanya badannya. Begitu takbir, hatinya pergi, pikirannya kemana-mana. Berarti yang sholat apanya itu? Badannya saja. Ditinggal ke pasar, tinggal ke ladang, tinggal cari rumput, banyak urusan. Nah, sementara kata Rasul yang dilihat oleh Allah itu bukan badannya, hatinya. Kalian sholat kok malah keluyuran. Ya. Bagi orang yang mencapai kehusuan dalam sholat, di surat Al-Mu'minun juga Allah katakan ya, qad aflahal mu'minun. Terus, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah, untuk menghadirkan hati dalam sholat itu loh.
yang berat, yang susah. Makanya di samping berusaha untuk menghadirkan hati dengan cara memahami apa yang diucapkan. Jangan membaca Allahumma ba'id baini, mulutnya Allahumma ba'id baini, hatinya kemana-mana. Membaca inni wajjahtu, banyak yang baca inni wajjahtu ya. Padahal itu panjang, cuma kebanyakan muslimin malah dipotong-potong. Dipotong depan, dipotong belakang. Ya. Asalnya apa awalnya? Apa? Ini wajah itu ya, salah. Wajah itu asalnya. Muka permukaannya itu wajah itu. Kalau ini wajah itu sudah tengah ya. Dan masih panjang belakangnya. Siapa yang ngajari motong-motong kayak gitu? Nah, di banyak kan doa iftitah, Allahu Akbar kabiron dan seterusnya. Allahumma ba'id baini. Di antaranya adalah dengan cara pikirannya itu jangan keluar dari yang dibaca. Susahnya kalau nggak ngerti yang dibaca maknanya. Makanya harus ngaji tentang makna bacaan-bacaan sholat supaya paham maknanya. Kalau nggak paham ya kalau cuma mengucapkan burung juga bisa. Nirukan itu bisa. Apa burung itu paham yang diucapkan? Tidak. Apa ada faedahnya? Tidak. Sehingga ketika sholat itu lisannya membaca, sementara pikirannya ke kebun, ke ladang, ke pasar, ya busung, sholatnya itu busung. Kalau sampai dia nggak menyempurnakan rukun-rukun dan syaratnya, maka bisa dosa. Masuk ke dalam firman Allah, fawailun lil musallin. Al-hadisul awwalu, hadis pertama, Anil Mughirata Ibni Syu'bah. Hadis dari Mughirah Ibnu Syu'bah. Ini sahabat ya. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar. Safar biasanya kalau dalil gini maknanya safar perang. Fa'ahwaitu li'anzi'a huffaihi, maka aku merunduk untuk melepas kedua sepatu Rasul. Faqala, tapi Nabi mengatakan, da'huma, biarkan keduanya. Fa'inni, karena aku adkhalathuma, nah, aku memasukkan kedua kakiku ini kepada kedua sepatu itu tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya, dua khufnya. Jadi ini kita tidak akan bahas hadisnya karena hadis ini sahih. Di sini kalau kurang yakin beliau katakan ini dikeluarkan Imam Bukhari nomor 199. Nah. Yuhaddisul Mughirah, Al-Imam As-Sahabat Al-Mughirah menjelaskan, Ibnu Syu'bah menjelaskan annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Mughirah pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin min asfarihi, dalam satu perjalanan beliau. Wa huwa safaruhu fi ghazwati Tabuk. Mana ya? Yaitu dalam perjalanan di perang Tabuk. Perang yang paling berat ini. Panas terik, waktunya panen kurma, sampai ada 3 sahabat yang tidak atau ketinggalan ya. Nah, perjalanannya sangat jauh.
Wa kana yahdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Mughirah ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi itu banyak, di antara Anas, di antaranya ini Mughirah. Fi tohrihi, beliau ini Mughirah membantu Nabi dalam bersuci. Wa ma'ahu idawatan, Mughirah ini membawa idawah, semacam kalau sekarang tempat air gitu, idawah. Idawatu ma'in yusabbu minha, untuk dituang. Mungkin bahasa kita sekarang ceret kayak gitu. Alan untuk dituangkan pada Nabi ketika Nabi berwudu. Falamma intaha ila rijlaihi, tapi ketika sampai ke kedua kakinya, tadi Mughirah itu nyirami mulai dari wajahnya, tangannya. Nah, sampai ketika mau membasuh kedua kakinya, ahwal Mughirah menundukkan badannya dengan menjulurkan tangannya, liyanzi'al khuffain, untuk melepas khuffaini, kedua sepatunya dari khufnya. Min kudamain Nabi, dari kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaghsila kudamai, maunya Mughirah untuk dicuci kakinya. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam amaru bitarkihima, tapi Rasul memerintahkan untuk meninggalkan, membiarkan. Mu'allilan dzalika, Rasul kemudian menjelaskan sebabnya. Bi annahu adkhala qadamaihi, bahwa Rasul memasukkan kedua kakinya fi huffaihi, kepada kedua sepatunya, wahuma tahiratan, dalam keadaan kedua kakinya suci. Summa masa'a alaihima, dan Rasul mengusap kedua kakinya, kedua khufnya. Kalau yang mengusap kedua kaki tidak membasuh, ini kelompok Syiah. Kalau Ahlus Sunnah itu semua membasuh. Membasuh khuf itu boleh. Nah, mana yang afdal, dibasuh atau diusap, tergantung keadaan orangnya. Maksudnya ketika dia mau wudu, orangnya ini sedang pakai khuf atau tidak. Kalau sedang pakai khuf, maka afdalnya diusap. Tapi kalau sedang nggak pakai khuf, kakinya telanjang, afdalnya dibasuh. Nah, artinya kalau yang afdal diusap, berarti dia pakai khuf dulu ya. Atau kalau yang afdal dibasuh, ya sedang dia pakai khuf, dia akan melepas khufnya karena milih yang afdal. Fawaidul hadis, faedah hadis ini. Hadis ini menerangkan jawazul masih alal khuffain. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap khuf, dua khuf, fil wudu, ketika berwudu. Badalan min ghuslir rijlaini, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Wa yuqasu alaihima, dan dikiaskan kepada khuf ini, kullu ma yasturu ar-rijlaini, semua yang menutup kedua kaki, minal jawarib wa ghairihima, apakah itu berupa jawarib, ini jamak dari jawrab, yaitu kaos kaki. Seorang pakai kaos kaki, itu boleh diusap karena dilepas kedinginan misalnya. Nah, apalagi selain kaos kaki? Enggak ada ya. Yang kedua, annal masa alaihima, bahwa mengusap kedua khuf, liman kana labisan, bagi orang yang memakai khuf, nah,
afdal min khal'ihima. Itu lebih utama. Lebih utama apa? Nah, min khal'ihima daripada melepas dulu. Wa ghuslir rijli daripada membasuh. Jadi kalau orang itu pakai khuf atau pakai kaos kaki, afdalnya dia mengusap. Wa hadza min kamalid dinil islami. Ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Wa tayassara tasri'ati dan sangat ringannya syariat Islam. Yang ketiga, annahu la yamsah alaihima illa idza labisaha ala taharatin. Bahwa kedua khuf itu tidak diusap kecuali dalam keadaan bersuci. Orangnya yang pakai khuf itu kondisi sedang toharo. Lawannya toharo apa, Pak Mian? Apa? Enggak, kalau jenengan belum toharoh, berarti kondisi apa? Apa ya? Hadas. Kondisi hadas. Nah, apa itu hadas? Pak, apa? Kalau ditanya apa itu najis? Kalau orang kencing, kemudian cawi, setelah cawi itu boleh enggak sholat? Enggak boleh. Masih apa dia? Masih apa? Masih apa? Kan najisnya sudah enggak ada. Masih berhadas. Masih berhadas. Yang hilang baru najisnya. Untuk bisa sholat, untuk bisa beribadah, harus dihilangkan juga yang kedua. Apa itu? Hadas. Kalau gitu hadas itu apa? Pak Mian, masih ingat? Apa? Bukan najis. Tadi kan sudah dicawi, sudah hilang najisnya. Apa itu? Penghalang sholat. Ya, atau lain? Nah, sesuatu atau sifat yang ada pada orang yang menghalangi sholat atau yang menghalangi ibadah, ya. Yang ibadah itu disyaratkan dengan toharo. Ya, kalau tidak disyaratkan toharo ya nggak perlu toharo dulu. Pak Gun bisa diulang Pak Gun, apa itu hadas? Mana Pak Gun? Wah, itu kelihatan. Apa Pak Gun? Ini sudah sering dan sering. Nah, kalau najis, apa najis? Pak Yar. Satu yang keluar dari dua jalan. Kalau bangkai itu kan juga najis, kan tidak keluar dari dua jalan. Kotoran. Kalau ingus itu kotor apa enggak? Nah, najis apa enggak? Enggak. Wah, kurang pas juga mananya kotoran. Kalau muntah, kotor. Tapi najis apa enggak? Enggak. Berarti najis itu apa? Ini pelajaran TK ini. Najis, gak ngerti najis. Nah, ya. Apa itu najis? Apa, Gus? Najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh, bukan karena kotornya, bukan karena bahayanya, bukan karena haramnya, bukan karena kotornya tadi, muntah. Kenapa nggak boleh disentuh? Kotor. Bukan karena bahayanya, contohnya api, listrik, itu kan tidak boleh dipegang. Bahaya.
Bukan karena haramnya. Yang laki pegang cewek misalnya kan tidak boleh. Haram. Ini gak najis kok misalnya. Oh, enggak. Tapi megang kencing boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Bisa diulang Pak Gun. Najis niku napa Pak Gun? Sesuatu yang tidak boleh disentuh. Bukan karena bahayanya, bukan karena kotornya, dan bukan karena haramnya. Nah, yang jadi itu syaratnya harus kondisi bersuci. Yang keempat, husnu hulkin Nabi SAW. Hadis ini menerangkan bagusnya akhlak Nabi SAW wa ta'limihi, dan bagusnya pengajaran Nabi. Haitsu mana'al Mughirata, ketika Rasul melarang Mughirah min khal'ihima, untuk melepas keduanya. Wa bayyana lahu as-sabab. Rasul di samping melarang kepada Mughirah, Rasul menjelaskan sebabnya. Anahu adkhalhuma tahirataini litatma'inna nafsahu, diterangkan oleh Rasul sebabnya. Supaya apa? Hatinya Mughirah tenang. Wa ya'riful hukma, dan untuk agar Mughirah itu faham hukumnya. Yang kelima, hadis ini menerangkan fadilatul Mughirah, keutamanya Mughirah. Bihidmatin Nabi SAW, kesempatan membantu Nabi SAW. Orang termulia, Rasul termulia. Yang keenam, fit tahara, boleh minta tolong pada yang lain di dalam tahara. Minta tolong anaknya, minta tolong istrinya, suaminya, tolong bantu aku ngucurno ini, pakai apa? Ceret misalnya. Kaihdaril ma, seperti menghadirkan air, tolong ambilkan air misalnya. Wasabu, dan menuangkan air. Alal mutatahhir, bagi orang yang sedang mau wudu. Boleh. Jadi yang dimintai tolong nggak perlu, mana dalilnya? Bantu. Oh ada, aku mari ngaji Dek Kalisat. Hadis pertama di bab apa Pak Mayar? Bab apa tadi? Mengusap 2 khuf. Nah, khuf itu sepatu. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Yang diusap itu di mana? Di atasnya apa di bawahnya? Itu ya, dipakai. Di atas sepatunya. Bukan di bawah. Kan yang kotor di bawah. Yang kotor kan di bawah, kok di atas yang gak masuk akal. Ya. Ya bagus. Wong yang kotor di bawah, kok yang diusap di atas. Itu juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau agama itu dengan akal, maka yang diusap itu di bawah. Karena yang kotor itu di bawah. Nah, itu menunjukkan, menguatkan bahwa kita beragama itu bukan dengan perasaan. Misalnya takbir, ketika takbiratul ihram, sing enak takbirnya itu, kedua tangannya itu bagaimana? Sing enak apa gimana? Nah, sing enak itu kan perasaan. Nah, bayar takbirnya setinggi apa? Setinggi apa namanya?
Kalau Pak Mian, setinggi telinga. Setinggi telinga. Nah, ada 3 dalilnya ya. Pertama, setinggi pundak. Yang kedua, sejajar apa? Telinga. Sejajar bawah daun telinga. Yang ketiga, 2 dulu ya dalilnya itu. Jari-jarinya menghadap kiblat. Nah, karena ada yang takbir kadang tinggi sekali, kedua jari-jarinya saling berhadapan. Oh, menghadap ke telinganya. Ada yang cuma diangkat menghadap dirinya gini, kayak orang mau doa. Tergantung apa itu perasaannya ya. Maka kita beragama bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Nek rasa-rasa itu warung, ya. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah, ternyata cuma 2 ini masalah hadisnya cuma 2. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah. Fabala, maka Nabi kencing, wa tawaddaa, dan berwudu, wa masaha ala huffaihi, dan beliau Rasul mengusap kedua hufnya. Mukhtasaran, disingkat, hadis ini singkat sekali. Nah. Baru Hudzaifah, hadis ini menerangkan bahwa Hudzaifah menjelaskan Ibnul Yaman radhiyallahu an, annahu kana ma'an Nabi, bahwa suatu ketika beliau bersama Nabi, wa dzalika fil Madinah, waktu itu sedang di Madinah. Fa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqda hajatahu, kemudian Rasul hendak buang hajat. Fa ata sibatatu qaumin khalfa khaitin, Rasul mendatangi tembok ya. Fabala, kemudian Rasul kencing dengan dekat tembok. Wa tawaddaa, Rasul berwudu. Wa masaha ala hufai, dalam keadaan mengusap kedua hufnya. Wa kana wudu'uhu, dan wudu beliau ba'da istijmar. Di situ juga tidak pakai air, ketika habis kencing Rasul tidak pakai air tapi pakai batu. Cawiknya itu pakai batu yang disebut dengan istijmar. Awil istinja kama hiya adatuhu sallallahu alaihi wasallam, atau istinja sebagaimana biasanya. Fawaidul hadis, faedah hadis ini jawazul masih. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap alal hufain fil wudu, bolehnya mengusap ketika wudu, badalan an ghuslir rajulaini, untuk mengganti membasuh, boleh mengusap untuk mengganti membasuh kedua kaki. Wa huwa min kamalidin al-Islam wa yusru syariati, dan mudahnya syariat Islam. Annal masha, yang kedua, bahwa mengusap alaihima jaizun fil hadar. Bahwa mengusap kedua huf itu boleh walaupun mukim. Hadar itu di rumah, hadir di rumah. Yang ketiga, jawazu qaulil insan lirrajulil azim innahu bala. Boleh orang itu mengatakan kepada orang mulia bahwa orang itu kencing. Rasul itu kencing, bala. Tambihun, ada peringatan di sini. Setelah ini kita akan masuk bab lain ya. Ja'a fi ba'di nushil umdah, di sebagian kitab umdah, fi hadzal hadis qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi dalam satu safar. Walakin hadza khata'un, tapi ini salah. Falaisa qauluhu fi safarin sabitatun bal asabitu annahu fil Madinah.
Hadis Hudzaifah ini di Madinah. Untuk yang hadir ketika di rumah, itu batasan bolehnya itu sehari semalam berapa jam? 24 jam bolehnya. Bolehnya 24 jam. Kemudian kalau yang safar itu 24 kali 3 atau 3 hari 3 malam. Yang jadi masalah sekarang ngitungnya 24 jam itu. Dari mana? Sekarang saya mau sholat subuh, wudhu. Kaki saya dibasuh, tidak diusap karena tidak pakai khuf. Setelah itu sholat subuh. Habis sholat subuh jam 9. Saya hadas ngentut. Jam 9 ngentut. Sudah sholat subuh berarti sudah hadas tadi. Ya. Kemudian mau sholat duhur kok tambah dingin ini. Jam 11 dingin, dia pakai khuf. Atau dia sholat duhur. Sholat duhur tadi dibalik dulu. Waktu habis sholat subuh jam 9 dia pakai khuf. Jam 9 sudah dingin, dia pakai khuf. Jam 11-nya ngentut. Karena sarannya tadi masukkan kaki harus kondisi toharoh. Ya. Habis sholat subuh jam 9 apa? Pakai khuf. Kemudian jam 11 dia berhadas, jam 12 duhur. Jam 11-nya karena sudah pakai khuf, tadi jam pagi sudah pakai khuf, jam 9 tadi duhur mengusap. Ketika mau sholat duhur dia diusap khufnya. Pertanyaannya 24 jam tadi ngitungnya dari mana? Dari sholat subuh atau dari jam 9 pakai khuf atau dari hadas jam 9 atau dari duhur mengusap? Dari sholat subuh itu pamian. Berarti subuh lagi nanti harus dilepas. Karena 24 jam. Kalau bayar memakainya, kalau bayar dari memakainya jam 9. Nah, Pak Gun, kapan ngitungnya? Dari kapan? Ngusapnya jam berapa? Duhur ngusapnya. Mau sholat duhur itu. Ngentutnya jam 11. Ya, makainya jam 9. Ngitungnya 24 jam dari kata pamian dari subuh. Kata Pak Yar dari mulai makainya. Kemudian kurang satu lagi. Kalau kata Pak Ahmad, mulai duhur ketika mengusap. Nah, yang lain ikut ya? Ikut siapa? Tidak boleh ikut-ikutan, harus ikut dalil yang benar. Yang sahih? Nah, kalau beliau ini Syekh Utsaimin rahimahullah menghitungnya juga Syekh bin Baz rahimahullah di dalam fatwanya mulainya dari duhur tadi. Mulai dari apa? Mengusap. Menghitungnya dari mengusap. Karena hukumnya hukum apa? Mengusap. Ini membahas masalah hukum mengusap. Nah. Ada yang ditanya mungkin masalah mengusap?
Kalau 3 hari, yaitu tadi 24 jam, kali 3 menghitungnya dimulai dari mengusapnya. Berikutnya babun fil madhi wa ghairihi, bab tentang madhi. Mungkin baru dengar Pak Mian, apa itu madhi? Ada madhi, ada wadi, ada mani. Ada 3. Ada yang keluar dari kemaluan laki-laki itu 3, 4. Pertama kencing, ya. Kemudian ada madhi, ada wadi, ada mani. Nah, al-madhi itu kata beliau bi fathil mim, dengan di fathah mimnya, madhi. Wa sukuni dzal, dan sukun dzalnya disukun, berarti bacanya al-madhiyu. Dzalnya sukun. Wa yuqalu, ada juga yang membaca al-madhi, al-madhiyi bi fathil mim, dengan di fathah mimnya, wa kasri dzal, dzalnya di kasrah, al-madhiyu. Wa tasdidi wa kasrati dzal wa tasdidil ya, dan ya-nya di tasdid, al-madhiyu. Al-madhiyu atau al-madhiyu itu sama bacanya. Ada 2 bacaan. Apa itu madhi? Wa huwa ma'un raqiqun. Madhi itu air yang lembut. Air yang apa bahasa kita? Raqiq artinya lembut. Yahruju akibus syahwa, keluar ketika selesai syahwat. Biduni dafkin, tanpa muncrat. Di surat At-Tariq Allah mengatakan gimana? Was-sama'i wat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma'in dafik. Dafik ini ada dal, fa, qaf. Dari air yang muncrat, yaitu air mani. Nah, ini cara membedakan mani sama madhi. Sebabnya sama, tapi cara keluarnya beda. Kalau madhi keluarnya tanpa dafik, tanpa muncrat. Wala ihsasin, dan tidak terasa. Bihurujihi, keluarnya tidak terasa. Tapi keluarnya setelah syahwat. Mungkin dia lagi ngelamun, ya, galau ditinggal istrinya, atau lagi kepayang apa, syahwatnya naik, lu kok basah, ya, basah. Atau bangun tidur lihat celananya basah, ini apa ini? Kemungkinannya berapa? 4, ya, bisa kencing, bisa mani, bisa madhi, bisa wadi. Nah, ya apa membedakannya? Harus ilmu, harus punya ilmu. Kalau tadi kok merasa syahwat, enak, lezat, tapi tidak ada rasa muncrat, berarti dia apa? Madhi. Tapi kalau tadi aku tidur merasa lezat kok juga merasa muncrat-muncrat, berarti dia apa? Mani. Kalau wadi itu cairan yang keluar setelah kencing. Biasanya setelah kencing keluar cairan putih. Itu namanya apa? Wadi pakai waw. Kalau mani, ini cairan yang keluar setelah syahwat dengan cara muncrat. Nah, kalau orang keluar madi, ya, dia tidak perlu mandi. Tapi hukum madi ini najis. Cukup dihilangkan najisnya dan dia wudu tanpa harus mandi. Tapi kalau mani, hukum mani apa?
Najis apa enggak? Nah, jadi mani itu tidak najis, tapi harus mandi. Kalau madinya najis dan dia tidak harus mandi. Kalau wadi, najis. Kalau kencing, najis. Kalau wanita tambah banyak lagi. Ada darah nifas, ada darah haid, ada cairan syahwat juga, dan seterusnya. Ada mani juga wanita. Wa qauluhu wa ghairuhu, yakni anna hadzal bab, bahwa bab ini fihi ahadisa fil madhi. Di sini akan dibahas di bab ini hadis-hadis tentang madhi. Wa ahaditsu fi ghairi, dan hadis-hadis selain madhi. Mislu nawaqidul wudu, seperti cairan-cairan yang dapat membatalkan wudu. Kalau kentut itu tidak ada bendanya, tapi itu membatalkan wudu, ya. Wa tathhirun najasa, dan bagaimana mensucikan najis. Di bab ini akan dibahas wa sunanil fitrah, dan akan dibahas di bab ini sunnah-sunnah fitrah. Iya. Oh iya. Gak ada. Pripun bayar? Pripun bayar? Ini bayar nggak bisa jawab nih. Mas Jor, gimana? Hampir setiap hari. Ya bagus. Nah, nanti wah gitu. Sudah diurut-urut ya. Sampai bergelantungan. Sampai bergelantungan, loncat-loncat. Diurut-urut. Kok keluar aja. Nah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari was-was, itu namanya was-was, ya. Habis kencing diperciki sekitaran pakaiannya itu. Diperciki, tahu diperciki ya. Kasih air, misalnya celananya atau sarungnya diperciki. Supaya nanti kalau muncul was-wasnya, oh itu banyu tadi loh, sinta percikno tadi loh. Nah, itu menghilangi was-was namanya. Jadi kalau sudah jelas itu kencing, nanti masuk ke hukum beser. Kalau orang beser, tidak apa-apa wudu, tidak apa sholat dalam kondisi kencingnya keluar, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai marat-marit di masjid. Kata para ulama pakai pampers. Itu hukum beser. Atau apa kalau BAB itu apa kalau nggak mampet? Yang cerita Pak Mian tadi diperciki pakai air, daerah-daerah kencing, daerah-daerah pakaiannya atau celananya, itu memang cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengusir was-was tadi. Mengusir was-was. Kan itu sebenarnya Pak Mian, was-was ini kencing apa bukan? Nah, walaupun tadi ternyata ada cairan, ada air, ini air kencing apa air bekas saya cawi, kan enggak tahu. Nah, makanya oleh Nabi suruh perciki aja untuk ngilangi was-wasnya. Oh iya, habis cawi bersih, sekitarannya bersihkan, perciki air. Untuk apa merciki air? Ngilangi setan tadi loh. Jangankan wudu ya, sholat pun setan datang untuk mengganggu. Kamu telah berhadas, kamu telah ngentut. Kadang bulu dari dubur itu ditarik-tarik sama jin, sama setan. Nah,
Al-hadisul awal, hadis pertama an Ali bin Abi Thalib. Ini mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu rajulan mudza'an. Saya ini, kata Ali, laki-laki yang banyak keluar madhi. Mungkin bahasa kita syahwatnya tinggi ya. Sehingga sering keluar madhi. Fastahya itu an as'ala, tapi aku malu untuk tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mertuanya. Nah, limakan ibnatihi, karena putrinya ada padaku. Malulah mertua, ya. Fa amartu al-Miqdad, maka aku menyuruh Miqdad, sahabat Nabi, Ibnul Aswad. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya pada Nabi. Yaghsilu zakarahu, dicuci kemaluannya kalau keluar madhi. Kenapa dicuci? Karena najis. Ya. Tidak ada dalam syariat itu perintah mencuci kecuali karena sebabnya apa? Najis. Wa yatawaddau, dan cukup berwudu, tidak usah apa? Mandi. Nah. Kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an zaujan. Ali bin Abi Thalib itu suami li Fatimah, suami dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anha wa kana katsirul madhi, Ali itu sering keluar madhi. Wa min ajli kaunihi zaujan li Fatimah, karena beliau sebagai suami Fatimah, istahya an yas'ala an nabiyya, maka Ali malu tanya pada Nabi an hukmi, hukum madhi. Li'annahu yata'alaku bisyahwah wal faraj, karena hubungannya dengan syahwat dan kemaluan. Fa'amar al-Miqdada ibn al-Aswad, maka Ali menyuruh Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an yas'alan Nabi, untuk tanya pada Nabi tentang madhi. Limudzakarati jarat bainahu wa baina Ali. Nanti Ali Miqdad suruh nyampaikan ke Ali. Fasalahu fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Miqdad bertanya dan Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluannya semuanya. Li'anna dzalika yukhaffiful madhi aw yaqta'uhu, karena dengan dicuci itu akan meringankan madhi atau memutus, menghentikan madhi. Wa ayyatawadda, dan hendaknya dia berwudu. Li'annal madhi min nawaqidil wudu, karena madhi termasuk pembatal wudu. Nah, fawaidul hadis, faedah hadis ini, jawazu ikhbaril insan an nafsihi. Hadis ini menerangkan bolehnya orang itu mengabarkan dirinya bima yastahi minhu lil maslah. Walaupun yang ada pada dirinya itu perkara yang malu. Kalau disebut itu malu. Tapi karena ini maslahah, penting, maka itu boleh. Nah. Yang kedua, annahu yajuzu lil insan alla yubashira as-su'al. Boleh orang itu tidak langsung bertanya dirinya. Biasa babil haya au ghairiha, atau sebab lainnya. Boleh nitip soal misalnya. Tenan di Pak ngaji taklim. Iya, aku ada masalah ini, titip takono misalnya. Tanyakan. Boleh. Mana dalilnya? Ini tadi. Hadis Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, anna minal adab, termasuk dari adab, alla yadhkuru rajulu inda aqaribi zaujatihi. Hendaknya orang itu tidak menyebut perkara yang malu tadi di
kerabat dari istrinya. Mimma yata'allaqu bil farji wasyahwah. Jangan cerita tentang syahwat dengan kerabat. Nah, itu kurang adab, kata beliau. Jawazu taukil, yang keempat bolehnya taukil. Taukil itu mewakilkan visual. Anil ilmi bisartin an yakunal wakil musikon, dengan catatan yang disuruh itu dipercaya. Nah, dipercaya fi fahmihi wa hifdhihi wa dinihi. Orangnya terpercaya, cerdas, agamanya bagus. Kalau enggak nanti diputar-putar nanti di yang disuruh, ya. Gimana terus jadinya katanya? Tahu enggak tahu tadi ngomong apa itu ustadznya? Waduh. Suruh wudhu malah kata ustadzku enggak perlu wudhu. Nah itu ya. Terus ya sudah enggak apa-apa. Yang kelima, wujubu ghusli dzakar kullihi minal madhi. Wajibnya, hadis ini menerangkan wajibnya mencuci dzakar semuanya. Yang keenam, annal madhi nakidun lil wudu. Yang keenam, bahwa madhi itu pembatal wudu. Yang ketujuh, fadilatu Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menerangkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Haitsu lam yamna'ahul haya. Kenapa Ali keutamaan? Di mana letak keutamaan Ali dari hadis ini? Bahwa Ali tidak malu menanyakan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan hukum madhi. Coba misalnya Ali enggak tanya, kita hukumnya najis atau enggak? Nah, insyaallah ini yang kita bahas sampai bab madhi ya. Pada 2 hadis. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah ilmu dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menakdirkan kita beribadah di atas keikhlasan dan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.